السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini masih tentang al-khusyu' fi shalah, khusyuk di dalam salat. Khusyuk ini adalah perkara yang pertama yang hilang dari umat Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummati as-salat al-khusyu'. Hal yang pertama yang akan diangkat oleh Allah dari umat ini adalah khusyuk. Hatta la tara fiha khashi', sehingga engkau tidak dapatkan dari mereka orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian Al-Jubair ibnu Nufair mengatakan, awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'. Yang pertama yang akan dicabut oleh Allah dari manusia adalah khusyuk. Yushiku an tadkhula masjida qaumin, masjida jama'atin. Sebentar lagi akan tiba waktunya kamu akan masuk ke masjid jamaah. Maksudnya masjid jami'. Fala tara fiha rajulan khashi'an. Engkau tidak akan mendapatkan satu orang yang khusyuk.
meskipun masjid ini adalah masjid dia beli masjid ini masjid jami', tapi tidak ada yang khusyuk. Salah satu sebab banyaknya kemungkaran-kemungkaran ini gara-gara luwe kaum muslimin sindek na khusyuk di dalam solatnya. Terjadi penipuan, terjadi kebohongan, hasad, dan seterusnya. Ini gara-gara tidak ada khusyuk di dalam solat. Karena solat ini adalah mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Solat yang bagaimana? Tentunya adalah solat yang dilakukan dengan khusyuk. Itu yang akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Lagu apabila ya solat rajin solat, lagu dia wala khusyuk, maka tentunya solat yang seperti ini tidak akan mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kajian-kajian yang sebelumnya kita menjelaskan tentang manfaat khusyuk ini. Apa manfaatnya? Pertama, ini sebuah sampaian orang yang khusyuk di dalam salatnya insarafa min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh, seperti orang yang keluar dari perut ibunya, bersih lekan dosa-dosa, mara angkun dengan sibruk nasubul lekan tian inana. Kemudian orang yang khusyuk di dalam salatnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang salat dengan khusyuk, maka ini akan menjadi penghapus dosa antara dia dan salat berikutnya. Yang keempat, yang terakhir yang kita sampaikan adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya, maka dia akan masuk surga. Ini siwah sampai anta lekajian anta siwah lewat ini. Kita lanjutkan sekarang. Ini si kelima ini penting bapak-bapak, perhatikan baik-baik. Yang kelima, al-fawz wan najah was sa'adatu fid dunya wal akhirah lil khashi'in. Kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang khusyuk. Berarti apabila dia tidak khusyuk, berarti gagal ini. Ya, dengan sindik khusyuk di dalam salat ini berarti gagal ini. Apa firman Allah? Allah berfirman dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa artinya ini? Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dalam bahasa Arab, falah, falah ini artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang dia inginkan. Selapu tertono jemaah le akhirat si melenta ini adalah surga, diamankan dari yang dia takuti. Apa sih takutan si manusia? Neraka, diamankan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka.
Itu arti al-falah. Ya, jadi apabila muadzin mengatakan hayya 'alal falah, sambutlah falah, terimalah falah. Apa falah ini? Falah ini adalah Allah Subhanahu wa taala jama'tun li akhirat gina sade ya apa meleno. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nah, manusia si mara ini adalah manusia si tetu sukses. Ya, ndek ke sukses ini artinya kepengna ratusan miliar. Ya, bale na marangkun istana, motor na emas atau yang lain-lainnya. Bukan ini sukses. Allah berfirman, manusia si sukses ini adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata, apa kelanjutannya? Faqad faz. Barang siapa yang digeser dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, maka dia sesungguhnya telah beruntung, telah sukses. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mun dah khusyuk dalam solat, dah berarti gagal dah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Apa penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di? Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan al-khusyu'u fi shalat, khusyuk di dalam salat ini adalah hudurul qalbi baina yadaillah. Ya, merasakan dari dalam hati ketika ida salat ini bahwa ida butang lajulun Allah. Ya, ini arti khusyuk. Ketika dia berdiri seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, apabila seorang muslim dia salat, maka sesungguhnya Allah qibala wajhihi, Allah di hadapannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila manusia ini salat, fa innama yunaji rabbahu, sesungguhnya dia berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertama khusyuk ini adalah merasakan dari dalam hati bahwa ida butang lejulun Allah, mustahdiran liqurbihi, merasa dekat dengan Allah. Ya, coba bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, munda tokol ledekat presiden, rani kita macam-macam, rani kita angkat naik dah, ya, atau sembarangan cara anda angkat umanda, pasti dia rani. Nah, ketika itu salat, itu butang lajulun Allah. Masa pikiran tak ketuk-ketik ya, bangkat aning na kebon, aning na kantor, pakan dan yang lain-lainnya. Nah, orang yang seperti ini tentunya dia gagal. Kemudian fayaskunu lidzalika qalbuhu, apabila dia merasa bahwa Allah lejuluna, dia dekat dengan Allah, maka pasti hatinya itu akan tenang. Dia nak ketuk-ketuk, dia nak ketuk-ketuk mikiran macam-macam. Wa tatma'innu nafsuhu, dan jiwanya akan tenang. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia susah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Aisyah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengalami kesusahan, dia salat. Ya. Jadi munwah salat Nabi tenang ya. Lupa ana selapu masalah-masalah ini. Ketika na salat, lagu itu ini kebalik. Munta salat ingat selapu masalah-masalah ta. Kebalik kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mun salat lupa na selapu masalah-masalah ini. Ya, sehingga karena dia lupa masalah-masalahnya, pikirannya jadi tenang dia. Ya, kan biasanya itu ini mun susah-susah apa rana kita jalan-jalan pantai aning te gunung aning te tomol atau macam-macam aning te jalan-jalan. Tujuannya apa? Tujuannya ada tenang pikirannya. Sehingga karena pikirannya ini tenang, keputusan-keputusan ini bagus jadi keputusannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketenangannya adalah ketika salat. Ya. Karena salat ini adalah penenang jiwa. Yang ngenoke salat deh bapak-bapak. Munda salat tenang ke jiwa anda. Hah? Atau ketuk-ketik pikiran anda munda salat. Kebun, bangkat, kantor, pekan macam-macam. Ya. Jadi berusahalah adik dah tenang ketika ada salat ini. Wa taskunu harakatuhu. Hatinya, jiwanya tenang sehingga badannya tidak bergerak. Ya. Arak dengan ketika nak salat, masya Allah, kelambina peririna jam berselap peririna ketika dia salat. Sebelum salat tidak ada gerakan-gerakan semara ini. Ini selapuna adalah godaan-godaan syaitan. Syaitan mencuri dari salat kita. Ya, ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Ini adalah bagian dari salat kita yang dicuri oleh syaitan. Ya, jadi arak maling paling na simbalin ta. Lagu syaitan apa paling na? Salat ta paling na. Ya. Kadang-kadang luwe mau na syaitan ini, kadang-kadang sekedik mau na. Mun dan dek khusyuk berarti luwe mau na syaitan ini. Mun dah khusyuk sekedik mau na syaitan ini. Ya. Kemudian wa yaqillu iltifatuhu mutaaddiban baina yaday rabbih. Dia sopan di hadapan Allah. Ya, kelambina bagus, kerengna bagus, songkokna bagus, mutaaddib, sopan. Ya. Nang kaidah undang-undang ida arak dengan walimatul urs. Ya, pegawai pernikahan pasti kelambi dah bagus, sorban dah bagus, songkok bagus, sarung juga bagus. Padahal dia hanya sekedar kesana makan kemudian pulang lagi. Ya, kelambi si bagus kaduna, kereng si bagus, padahal sekedar kesana makan kemudian kembali lagi. Ya, selesai makan selesai wah. Lagu ini butang yang julun Allah Subhanahu wa taala. Kerengna berek, kelambina bulat, songkokna bulat. Begitu juga ibu-ibu. Telekongna ini masya Allah luwe teklikit ini. Ya ketelekongna ini. Ya. Munasubul kadu jilbab si mara ini sang ilak ya. Lagu butang ya lejulun Allah ngadu telkong
siwah sabol si tay kelikit semal ni coba. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Manusia itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia akan salat, minyak sengit kaduna, kemudian bersiwak dia. Ya. Kemudian kelambinya si bagus ngaduna, karena dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menundang itu si Pak Bupati, semel keda kadu kereng si bulatino. Semel lidah? Ha? Dia ada semel. Semel lidah ngadu songkok si wah bulatino, dia ada semel. Lagu ketika kita salat, semel itu ngadu kereng si bulat, kelambi bulat, songkok bulat. Yang ngombe ke aran ini, ya, la ilaha illallah. Mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatih min awwal salatihi ila akhiriha. Menghadirkan, memahami ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang ia baca dari pertama sampai terakhir. Nah, ini pentingnya bapak-bapak mengerti arti si bacaan deno, zikir-zikir si bacaan dalam solat ini. Ini penting gati. Ya, masa kita raditu billahi rabban atau wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan dan seterusnya. Dibaca tapi tidak difahami. Ngumbe ke nilainya menurut ini kira-kira coba. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Dia ngerti. Setelah baca Al-Fatihah, baca ayat, dia ngerti. Ya. Kira-kira pira maunya pahala. Salatnya sah salatnya. Lagu ite ini melente dia sekedar sah doang. Lagu melente dah nelwe pahalana. Ya, semakin kita ngerti semakin kita khusyuk. Semakin kita khusyuk semakin na luwe nilainya, luwe pahalana. Ya, kemudian fatantafi bidzalika alwasawis wal afkar ar-radi'ah. Apabila dia mengerti bacaan-bacaan di dalam solatnya, maka akan hilang pikiran-pikiran yang kotor. Apa maksudnya pikiran-pikiran kotor ini? Mikirkan dunia ketika ada solat. Ya, bahkan banyak manusia-manusia ketika ada solat, tono tak datang apa? Pikiran-pikiran ini. Nanti kalau saya sehat, saya akan tanah ini saya akan jual, kemudian bikin toko, kemudian nanti jual ini, untungnya pakai beli ini, dan seterusnya. Sehingga dia tidak tahu solatnya ini wah pira rakaat, 3 rakaat atau 2 rakaat, baca Al-Fatihah atau tidak, dia tidak tahu. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian wa hadza ruhus salat. Khusyuk ini inti salat ini adalah khusyuk. Intinya berarti tanpa khusyuk tidak ada salat. Karena salat ini intinya adalah khusyuk. Fas-salat allati la khusyu'a fiha, salat yang tidak ada khusyuk, ya, wala hudur qalb, hatinya tidak tenang. Wa in kanat mujzi'atan muthabah fa inna ath-thawab ala hasabi ma ya'qilu al-qalbu minha. Meskipun sah salatnya, mau ia pahala, lagu pira maunya pahala kalau dia tidak khusyuk. Jemaah tono le jelo kiamat
dia akan mengatakan, ya Allah, karena sekali lalu pahala solatku ini, maka Allah akan mengatakan, ya sekali pahala solat dah karena ida solat lagu dia ada khusyuk dalam solat dah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala yang banyak sementara kita tidak khusyuk dalam solat dah. Kemudian yang keenam, al-maghfiratu wal ajrul azim lil khashi'in. Orang yang khusyuk dia akan mendapatkan pahala dan ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalana luwih, ampunan lakan Allah hendak luwih mauna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 199. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Perhatikan ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah berfirman, wa inna min ahlil kitab, ada orang-orang di antara ahli kitab. Tahu dah ahli kitab itu? Siapa ahli kitab itu? Orang Yahudi, orang Nasara. Dengan Yahudi berdua kitab. Apa kitab dengan Yahudi itu? At-Taurat. Dengan Nasara kitabnya adalah apa? Injil. Ya, jadi ahli kitab ini berdua ilmu dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa inna min ahli kitab, dan ada di antara ahli kitab. Ya. Jadi agama Musa ini adalah agama Islam. Agama Isa agama Islam. Meninggal Musa alaihissalam, rubahna agama ini sedangkan Yahudi. Taurat rubahna. Syariat Nabi Musa rubahna ya. Kemudian meninggal Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Dengan Nasara ini rubahna Injil, rubahna syariat Isa alaihissalam. Begitu juga umat Muhammad. Arak kisah merubah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang merubahnya? Luwe. Ini bid'ah ini selapuna, ini adalah ajaran di luar ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran baru. Bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'ah ini. Akan tetapi apa keuntungan kita kaum muslimin? Kita sejajar dengan Islam, umat Muhammad ini arak pegangan. Apa pegangan bahasa Arab? Arak tak berhenti. Dia dengan oke. Ya. Arak tak berhenti kita. Ada pegangan kita. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, ayat ini ada di dalam kaum muslimin. Di narak li agama Yahudi, agama Nasara, ayat ini tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berselisih, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni. Quran tidak ada yang berubah. Ya,
Lagu dengan Yahudi Tauratnya berubah, dengan Nasara Injilnya berubah ya. Kemudian kita kaum muslimin Fatihah tatene le Lombok, Fatihah Al-Fatihah si bacana sedang Jepang, Al-Fatihah si bacana sedang Arab, Al-Fatihah si bacana sedang Cina, dengan Afrika selapuna ya pada. Lagu coba di kita Injil dengan Nasara ini. Tinele Indonesia bahasa Indonesia Injilnya, Cina bahasa Cina, Jepang bahasa Jepang, Amerika bahasa Amerika, Afrika bahasa Afrika. Tidak seperti kita. Alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah. Ya, lagu ternyata kita ini tidak menjaga nikmat Allah. Dia terjaga ya nikmat Allah ini. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa baca Quran. Padahal Quran ini adalah kitab paling mulia, tapi mereka tidak mau membacanya. Bahkan dia tidak membaca ya. Nasallahu salamul afiyah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna min ahlil kitab." Sesungguhnya ada di antara ahli kitab lamay yu'minu billah, yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada agamanya yang asli. Lain waktu Musa alaihissalam masih hidup, ini agama Yahudi ini murni. Demikian juga agama Nasara, awalnya dia murni, lalu rubah ya. Namun masih ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang berpegang dengan agama yang murni. Faham bapak-bapak ini? Faham apa belum? Ngerti keda? Ngerti dah? Hah? Tulang ya balik? Baik. Jadi agama Musa alaihissalam ini adalah agama yang murni datang dari Allah. Agama Islam ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mati ya Musa alaihissalam, rubahna ya agama ini. Agama Musa ini rubahna ya. Saya sing rubah ya dengan Yahudi. Lagu masih tetap arak dengan Yahudi yang berpegang dengan agama Musa yang murni ini. Jelas? Isa alaihissalam di agamanya adalah Islam. Islam yang murni, lekan Allah, lekan agamanya. Diangkat Isa alaihissalam oleh Allah dengan Nasara ini rubahna agama Isa ini. Lagu masih arak dengan Nasara yang berpegang dengan agama Isa yang murni. Nah, itu dah umat Muhammad arak kising rubah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak sayino. Dengan segala bid'ah ini. Ya, yang merubah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya kita kaca dengan Yahudi dengan Nasara ini? Dengan Yahudi dengan Nasara ndek nebedoi ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah. Kembali kepada Allah ini maksudnya tolak tipa apa? Al-Quran. Ya, wa ila Rasul, kembalikan kepada Rasul, maksudnya kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ada di kaum muslimin, dinarak dengan Yahudi, dinarak dengan Nasara, sehingga mereka tersesat. Munda berselisih, tidak ada jawaban, tidak ada solusi. Ya, lagu kita munta berbeda pendapat, arak pegangan te, arak tenti apa ini Al-Quran dan Sunnah. Jelas ini? Jelas? Alhamdulillah. Jadi wa inna min ahli kitab, dan ada di antara ahli kitab, laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum,
yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian, beriman kepada Al-Quran. Lagu ini lain ini. Nangka sang denara arwana dengan Yahudi yang beriman kepada Al-Quran, orang Nasara si beriman kepada Al-Quran ini sang denara nangka ini. Ya, wa ma unzila ilaihim, dan beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka. Perhatikan nangka, khashi'ina lillah, mereka itu khusyuk kepada Allah, taat patuh kepada Allah. Kenapa? Karena ia berdua ilmu. Ahlul kitab ini berdua ilmu sehingga dia khusyuk kepada Allah, patuh taat kepada Allah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, cara adik terkhusyuk ini harus apa? Ilmu, belajar. Ya, terutama sekali belajar Al-Quran. Ya, ini dengan Yahudi khusyuknya ketika beribadah, taat oleh Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdua ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu Taurat, ilmu Injil. Ya, kita berdua itu kitab lebih hebat daripada Taurat, lebih hebat daripada Injil. Apa kitab kita? Al-Quran. Al-Quran ini lebih hebat daripada Taurat, lebih hebat daripada Injil. Coba perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal atau qut'at bihil ard atau kullima bihil mauta. Seandainya ada bacaan, ya, ada kitab yang dibaca, yang ngumbe tadahna kitab ini, ya, lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, bacaan yang bisa membuat gunung-gunung bergeser, berjalan, au qut'at bihil ard, atau membuat bumi ini terbelah, au kullima bihil mauta, atau yang membuat orang mati bisa berbicara, niscaya itu adalah Al-Quran. Mun ara ini pasti itu adalah Al-Quran. Faham maksudnya ini? Hah? Belum? Nah, alhamdulillah. Mana cara menuntut ilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kurang jelas ini ki. Speaker ini jelas ya. Allah berfirman, walau anna Qur'anan, seandainya ada bacaan, ada buku yang dibaca, ya, suyirat bihil jibal, bacaan ini bisa membuat gunung-gunung bergerak, bergeser gunung ini, au qut'at bihil ard, atau membuat bumi ini terbelah, au kullima bihil mauta, atau membuat orang yang mati berbicara, bisa berbicara dengan mati. Pasti kitab ini adalah Al-Quran. Lakukan, tidak ada kitab yang seperti itu, yang bisa membuat gunung bergerak, bumi terbelah, yang mati berbicara. Belum ada ini. Lagu seandainya Arab, maka pasti kitab ini adalah apa? Al-Quran. Maksudnya ini adalah, maksud Allah ini, Al-Quran ini ya hebat, ya hebat dan luar biasa, sehingga mun arak kitab si mampu miak gunung-gunung ini bergerak, atau bumi ini terbelah, atau dengan si mati ngerawas si malik, pasti
kitab itu adalah Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur, bukan yang lain-lainnya. Pasti ini adalah Al-Quran. Jelas ini? Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Apa artinya ayat ini? Seandainya Quran ini kami turunkan ke gunung, dek ke Gunung Lombok ini. Gunung Lombok ini kan tanah ini, maksudnya gunung-gunung Mekah. Gunung Mekah ini batu selapuknya, ya. Habis waktu saya ini. Nah, lanjutkan segede ayat ini deh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anzalna hadzal Qur'an", seandainya Quran ini kita turunkan dia ke gunung. Ya, maksudnya gunung-gunung Mekah. Gunung-gunung Mekah ini kan batu keras. Ita tene munta kapling tanah ini, tanah belinta tene, munta gin miak bale, tanah belinta. Temiak pondasi, tanah kedokta, tunu gunung batu. Jadi munda berdua kepeng 10 miliar belum tentu bisa bangun rumah. Ya, karena batu kehanyan ini. Nah, seandainya Quran ini diturunkan di gunung-gunung Makkah ini, la ra'aitahu khashi'an, engkau akan lihat dia tunduk, mutasaddian, retak karena takut kepada Allah. Ya, ini gunung si keras. Lagu ternyata arak si lebih keras daripada gunung itu. Apa itu? Hah? Manusia lebih keras ini. Ya, dia takut-takut. Seandainya gunung ini mana manusia, niscaya dia akan takut dan retak gunung ini. Lagu ternyata manusia ini lebih keras hatinya daripada gunung. Ya, bilang jelo dengar Al-Quran dibacakan, lagu dia takut-takut. Subhanallah. Kemudian kata Allah, khashi'ina lillah. Ini dengan Yahudi ini khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah karena dia baca Taurat. Dengan Nasara takut kepada Allah karena baca Injil. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Perhatikan ini bapak-bapak, mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya, luwe batur-batur ta tahu na hukum riba, lagu tetap nagakan kepeng riba. Tahu na nanggap bangkat ini haram, tetap na nanggap bangkat. Ini dia menukar ayat-ayat Allah dengan thamanan qalila, harga yang murah. Subhanallah. Jualna agamana dengan harga yang murah. Nas'alullah salamul afiyah. La haula wala quwwata illa billah. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itu yang khusyuk, lahum ajruhum 'inda rabbihim, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cepat menghisab hamba-hambanya. Habis waktu saya, waktu. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.